Terus mau dibilang, Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Lalu siapa? Lalu siapa kalau yang bukan berbicara itu bukan Bahar bin Smith? Ya, yang viral kemarin teman-teman, yang berbicara itu adalah Ustadz Gilang Al-Ghifari, muridnya Bahar bin Smith. Lalu siapa lagi yang bukan mengajarkannya? Tentu saja gurunya, yakni Bahar bin Smith. Yang ngomong Syekh Abil Hasan As. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman, viral beberapa waktu yang lalu teman-teman, pernyataan dari salah seorang ustadz, yakni Ustadz Gilang Al-Ghifari, yang mana teman-teman beliau ini adalah murid langsung dari Habib Bahar bin Smith. Pernyataan dari Ustadz Gilang Al-Ghifari ini, dia menyatakan bahwa satu orang Habib yang bodoh sekalipun itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Tentu saja pernyataan dari Gilang Al-Ghifari ini teman-teman mendapatkan reaksi dari berbagai macam pihak, terutama dari para kiai-kiai yang ada di Indonesia ini. Mereka, para kiai, merasa terhina, merasa direndahkan. Bayangkan, belajar kepada satu orang Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 orang kiai yang alim. Pertanyaannya, apa yang kita pelajari kepada Habib yang bodoh, yang nggak ngerti ilmu agama? Dan yang lebih parahnya teman-teman, ternyata pernyataan dari Ustadz Gilang Al-Ghifari ini diajarkan langsung oleh Habib Bahar bin Smith terhadap dirinya. Bayangkan, doktrin Bahar bin Smith diajarkan kepada Ustadz Gilang Al-Ghifari, dan Ustadz Gilang Al-Ghifari ini menyampaikannya kepada umat. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Ustadz Gilang Al-Ghifari ini teman-teman, dia menyatakan bahwa waktu dia belajar dengan Habib Bahar bin Smith, Habib Bahar sering menyatakan demikian. Sering teman-teman. Artinya memang doktrin ini memang sudah berkali-kali ditanamkan oleh Habib Bahar kepada Ustadz Gilang Al-Ghifari ini. Pernyataannya jelas, sering Habib Bahar menyatakan demikian. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang. Dia menyatakan bahwa Habib Bahar sering bilang. Nah teman-teman, setelah video ini viral kemana-mana, dan akhir-akhir ini teman-teman, Habib Bahar bin Smith melakukan pembelaan diri. Dia seolah-olah tidak mengajarkan demikian kepada muridnya. Mana mungkin teman-teman, mana mungkin seorang murid berani berdusta atas nama gurunya. Tentu saja apa yang dia sampaikan ini adalah apa yang dia pelajari terhadap gurunya. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Nah, ini dia teman-teman, video pembelaan diri dari Bahar bin Smith. Oke, langsung saja, mari kita simak videonya. Misalnya qala Syekh Abil Hasan As-Sindi, itu bab baina syarafun nasab wal ilm atau baina syaraful ilm wan nasab. Intinya di situ beliau ketika ditanya, siapa lebih utama? Orang alim atau seorang syarif? Fatatu ra'suhu ilal ard. Beliau merendahkan kepalanya ke bumi. Farafa'ah faqala syarifun jahilun. Tuh, syarifun jahilun. Artinya seorang syarif atau seorang habib atau seorang syahid yang bodoh, teman-teman. Ini sebetulnya tidak patut dipertanyakan, teman-teman. Beliau merendahkan kepalanya, merenung, angkat dan berkata, syarifun jahilun. Habib bodoh, kata beliau, lebih utama. Atau syarifun wahidun, satu habib yang bukan bodoh. Satu habib, kalau jawaban pertama, habib bodoh. Udah, itu aja. Syarifun wahidun,
Satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim, tapi nggak disebut Habib bodoh. Syarifun wahidun. Nah, ini yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Jadi teman-teman, sangat jauh sekali berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Gilang Al-Ghifari, oleh muridnya. Seorang zuriyah Nabi, teman-teman, yang benar-benar zuriyah Nabi, yang benar-benar keturunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mereka mulia dengan nasabnya. Dan begitu juga dengan orang-orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu agama, yang sanad ilmunya tersambung kepada Rasulullah. Mereka pun juga mulia dengan ilmunya. Dan ini tidak bisa dibandingkan dengan Habib ataupun zuriyah Nabi yang bodoh. Bayangkan, apa yang bisa dibandingkan? Apa yang bisa dibandingkan kepada Habib yang tidak memiliki ilmu agama? Disampaikan oleh muridnya Bahar bin Smith tadi, Ustadz Gilang Al-Ghifari tadi, belajar. Nih, dalam konteks belajar kepada Habib yang bodoh lebih mulia daripada belajar kepada 70 orang kiai yang alim. Apa yang dipelajari? Ini seolah-olah, teman-teman, seolah-olah pernyataan ini, doktrin ini menghinakan, merendahkan orang-orang alim, para kiai, para ustadz yang ada di Indonesia. Buya Yahya pun, teman-teman, yang biasanya beliau ini banyak membela para habaib, teman-teman, kali ini pun beliau tidak setuju dengan pertanyaan itu. Oke, langsung saja, teman-teman, mari kita simak pernyataan dari Buya Yahya. Perbandingan konyol. Konyol. Jadi aneh, bukan pembandingannya semacam itu. Artinya perbandingan yang konyol, jawabannya juga nggak perlu. Tuh. Perbandingan yang konyol dan jawabannya juga nggak perlu. Jadi, kesalahan yang pertama tadi adalah kesalahan dari muridnya Bahar bin Smith. Membuatkan pernyataan yang kontroversi, yang merugikan Bani Ba'lawi sendiri, teman-teman. Yang harus kita pahami bahasanya, kalau orang punya nasab kepada baginda Nabi, jelas mereka adalah orang yang mulia, punya hak-hak yang harus kita penuhi, adalah ahli bait Rasulullah. Betul. Mulia, karena mereka punya darah sambung dengan baginda Nabi. Punya kemuliaan. Kita letakkan di tempatnya. Selesai. Ya, tentu saja bagi orang-orang yang benar-benar tersambung nasabnya kepada Rasulullah. Bukan orang-orang yang sekedar mengaku. Jadi bedakan, teman-teman, yang benar-benar tersambung dengan hanya sekedar mengaku. Dites DNA-nya kemana? DNA Nabi kemana? Kemudian orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim yang benar adalah mulia karena ilmunya sambung dengan Nabi. Kita letakkan di tempat. Ya, bukan sahih. Dibandingkan, ini fitnah kalau bandingkan begini ini. Tuh, fitnah kalau dibandingkan. Kalau kita mengatakan harus kepada ahli bait, merendahkan ulama. Nabi mengangkat ulama. Kalau kita mengangkat ulama, merendahkan ahli bait, nggak boleh. Ini perbandingan begini ini konyol. Di samping konyol, ini pertanyaan yang aneh. Ya enggak, pertanyaannya salah. Pertanyaannya juga salah menurut Buya Yahya. Konyol. Ini yang ngomong Buya Yahya loh. Buya Yahya yang selama ini yang sangat dekat sekali dengan mereka, para habaib. Yang banyak statement beliau ini, yang banyak membela dari golongan Bani Ba'lawi. Maksudnya ungkapan salah, contoh. Belajar kepada apa? Sayyid yang udah segar. Belajar kan cari ilmu, gini loh. Mintalah uang kepada orang yang nggak punya duit. Apa yang Anda diminta paham kalau nggak ada duitnya? Nggak punya duit, ngapain minta uang? Ya nggak ada pertanyaan, ungkapan itu nggak mungkin ada. Nah, gimana ada ungkapan dari belajar? Sayyid yang bodoh, dia mulia dengan sayyidannya. Kalau bodoh, ya jangan belajar yang nggak punya ilmu. Aneh sekali Anda belajar sama orang yang nggak punya ilmu. Tuh, aneh sekali kalau kita belajar kepada orang yang nggak punya ilmu. Meskipun mereka sendiri adalah Habib, teman-teman. Benar-benar tersambung kepada Rasulullah. Apalagi hanya sekedar mengaku Habib. Sudah ngaku sebagai zuriyah Nabi, nasabnya sudah belum tentu terbukti, nggak mau tes DNA, bodoh juga. Apa pula yang kita muliakan terhadap mereka ini? Namun yang pasti, teman-teman, pernyataan ini adalah doktrin dari Bahar bin Smith kepada muridnya tadi untuk merendahkan para ulama yang ada di Indonesia. Sudah ditanamkan nih doktrin-doktrin bahwa mereka dari Bani Ba'lawi ini rasnya lebih tinggi daripada orang pribumi. Nah, apalagi pernyataan yang satu ini lebih menggerikan lagi, teman-teman.
Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Naudzubillah. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor Naudzubillah. kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat? Astagfirullah. Teman-teman dengarkan? Teman-teman dengarkan? Bayangkan bagaimana perasaan kiai mendengarkan pernyataan seperti ini. Telapak kaki seorang Habib yang ahli maksiat nih, teman-teman. Bukan Habib ahli ilmu lagi, tapi ahli maksiat. Narkoba, minum-minuman, penjudi, penzina katanya tadi. Nauzubillah. Lebih mulia dari kepada kepala kiai yang pakai sorban, yang alim. Ini jelas sekali penghinaan, teman-teman. Merendahkan martabat dan harkat para kiai yang ada di Indonesia. Ini keterlaluan sekali, teman-teman. Nah, sekarang Habib Bahar bin Smith seolah-olah mau cuci tangan. Mau berlepas diri dari pernyataan Ustadz Gilang Al-Ghifari tadi, dari muridnya. Ya nggak bisa, harus ditanggungjawabkan. Ya, itulah teman-teman. Itulah video kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Semoga saja teman-teman dapat mengambil hikmah dari video ini, teman-teman. Saya Rizky Mesya Putra. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.